Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Sehubungan dengan tugas mesum, kami dari kelompok Almarulis akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Peran Mahasiswa yang disusun oleh Kak Juwita dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Kak Yasifa Adha Ajara dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Kak Adinda Permata dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Iya, sinyal. Ini ada sinyal. Oke, di sini ada perwakilan kelompoknya. Saya sebagai moderator Hayatun Nupus, ada Kak Alvina Nur Romadina, ada Kak Muhammad Ari, Kak Hurairah, Kak Ani Damayanti, Kak Arya Wijaya, dan Kak Eka Septiana. Sinyal. Oke, di sini ada pendahuluannya. Pendahuluannya terbagi menjadi 3, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan menulis. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita mulakan presentasi kita pada malam ini. Lanjut. A. Latar belakang. Mahasiswa adalah generasi yang dicetak untuk tujuan pengembangan profesinya yang ia tekuni di dunia kampus. Mahasiswa adalah generasi yang dicetak untuk tujuan pengembangan profesinya yang ia tekuni di dunia kampus. Mahasiswa memiliki potensi yang besar dibandingkan kelompok masyarakat yang lain karena pemikirannya kritis. B. Yang pertama, apa peran mahasiswa dalam pembangunan negara dan politik? Yang ketiga, apa peran mahasiswa dalam pembangunan negara dan politik? Yang keempat, apa peran mahasiswa dalam pembangunan negara bidang pendidikan? Yang kelima, apa saja langkah-langkah mewujudkan peran mahasiswa? Tujuan penulis, mengetahui peranan mahasiswa dalam pembangunan negara politik. Dan yang kedua yaitu mengetahui peran mahasiswa dalam pembangunan negara, pembangunan daerah. Dan yang ketiga yaitu mengetahui peran mahasiswa dalam pembangunan negara bidang pendidikan. Dan yang keempat, mengetahui langkah dan peran mahasiswa. Peran mahasiswa dalam pembangunan negara bidang politik, yaitu peran politik adalah peran yang paling berbahaya karena di sini mahasiswa berfungsi sebagai pesaeur, grup atau grup penekan bagi pemerintah yang zalim. Oleh karena itu, pemerintah yang zalim merancang sedemikian rupa agar mahasiswa tidak mengambil peran yang satu ini. Pada masa Orde Baru, di mana daya kritis rakyat itu pasung, siapa yang berada pemikiran dengan pemerintah langsung dicap sebagai kejahatan terhadap negara. Pemerintah Orba segan-segan membumi pendukung dan penerapan dari ideologi yang sudah ada. Dekade 1990-an, di dunia mahasiswa kembali disegani, sekalipun kemandirian dan peran sebagai penggagas semakin menipis. Hal ini dilatar belakangi oleh dominannya peran politik profesional di dalam kehidupan politik. Perjalanan Indonesia era 1910-an menempatkan kekuatan sipil yang berasal dari kaum intelektual mahasiswa sebagai sumber kepemimpinan bangsa yang dominan. Akan tetapi sejak tahun 1960 kekuatan militer muncul sebagai sumber kepemimpinan bangsa yang dominan.
Fungsi parpol bersama ormas pengikutnya sebagai sumber kepemimpinan merosot bersama penurunan peran politiknya. Namun yang perlu dicatat dalam sejarah gerak mahasiswa pada era 1960-an, peran ideologi mahasiswa meningkat tajam. Gerakan ideologi masa ini melahirkan angkatan 1966, dekade 1960 dengan angkatan 1966 telah membentuk identitas sosial mahasiswa sebagai sebuah kekuatan sosial politik. Di saat sisi lahirnya Orde Baru seiring dengan kehendak pergerakan mahasiswa, sehingga gerakan mendapatkan dukungan kekuatan militer etablishment atau ABRI. Lakon yang dinamika mahasiswa angkatan 66 berada dalam panggung sejarah yang romantik. Di dalam terjadi alinasi segitiga yang harmonis antara militer, teknoral, dan mahasiswa. Peran mahasiswa dalam pembangunan daerah. Peran yang dimainkan mahasiswa di daerah masing-masing namun bisa berperan di dalamnya masing-masing, namun bisa berperan di daerah lain. Juga tidak bersifat konseptual, namun juga bersifat praktik dan dengan tertujuan langsung di masyarakat. Mahasiswa tidak harus terjun langsung ke masyarakat secara swadaya, karena hal itu sangat berat. Alangkah baiknya mahasiswa dapat merangkul berbagai pihak yang dapat diajak kerjasama dalam pembuatan proyek-proyek yang lebih besar untuk memberikan pencerdasan pada masyarakat dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kemajuan masyarakat di daerahnya. Universitas memiliki kewajiban dalam pendidikan dan pemberdayaan masyarakat sebagai kewajiban dalam pendidikan, sebagaimana tertuang dalam salah satu poin Tridharma. Peran mahasiswa dalam pembangunan negara bidang pembangunan pendidikan. Pendidikan merupakan aspek paling penting pada sebuah peradaban bangsa. Sebuah bangsa dapat mengoptimalkan pembangunannya. Kelaparan, pengangguran, kemiskinan, tindakan kriminal, KKN, dan masalah sosial lainnya yang dapat diatasi. Beberapa faktor penghambat majunya pendidikan tersebut ada sebuah penyebab yang melatar belakanginya. Sistem pendidikannya realisasi 20% dana APBN untuk pendidikan, penyikapan dari seluruh stakeholder di bidang pendidikan. Langkah-langkah mewujudkan peran mahasiswa. Mahasiswa perlu sadar akan kondisi politik serta kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Sebab mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat memiliki kepentingan untuk membela masyarakat dan apa yang terjadi dalam lingkungan sekitar tidak boleh diabaikan. Mahasiswa dapat memilih gerakan-gerakan yang sesuai dengan visi, misalnya gerakan yang dimaksud ialah gerakan intelektual. Mahasiswa turut terlibat dalam organisasi serta gerakan mahasiswa yang berjalan dengan membawa visi misi yang baik dan tidak mengabaikan tugas kuliah. Langkah-langkah mewujudkan peran mahasiswa. Mahasiswa dapat mewujudkan peranan serta fungsi mahasiswa dalam masyarakat dengan memiliki manajemen waktu yang baik. Salah satu caranya ialah dengan membaca buku yang beragam sehingga ilmu pengetahuan perspektif
atau cara pandang yang luas melalui buku-buku yang ia baca. Mahasiswa juga memperluas wawasan dengan membaca buku agar mampu menjalankan peran mahasiswa dengan baik dan nyata. Kesimpulan, peranan generasi muda selalu mewarnai dalam setiap usaha untuk kemerdekaan bangsa Indonesia seperti yang kita lihat pada zaman penjajahan. Karena pada zaman penjajahan, para pemuda rela mengorbankan seluruh jiwa raga demi mempertahankan bangsa Indonesia dari tangan penjajah. Dengan berdirinya salah satu terbukti kepedulian para pemuda demi kemajuan bangsa. Tidak bisa dipungkiri tampilnya mahasiswa sebagai generasi adalah peranan mahasiswa yang paling diharapkan segera muncul. Namun kondisi perang kemerdekaan menunjukkan progres ke arah sebaliknya. Mahasiswa era modern cenderung apatis dengan kondisi masyarakat, walaupun memang ada sebagian kecil mahasiswa yang begitu peduli dengan masyarakat, tetapi mereka sekaligus menjadi barisan depan melakukan perubahan baik berupa pemikiran maupun praktik nyata. Dan terbukti Indonesia mampu terbebas dari belenggu penjajah, maka tiada yang lebih bijak ketika mahasiswa dengan sekian kondisinya terus-menerus memegang cita-cita sebagai status kluster intelektual yang senantiasa bertanggung jawab dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Saran, yaitu mahasiswa seharusnya lebih demokrasi terhadap keadaan negara Indonesia sekarang. Karena zaman Soeharto dulu mahasiswa perjuangannya sangat luar biasa. Demi membela negara, mereka rela mati menyalurkan aspirasi mereka. Tapi sekarang mahasiswa berpikir apatis. Tanpa aksi, mahasiswa harus memiliki pikiran yang kritis, tetapi tidak anarkis dan melihat tidak dari satu pihak, melainkan kedua belah pihak sehingga apa penyebab dari suatu masalah. Oke, itulah presentasi kita pada malam hari ini. Kalau lebih ternyata peran mahasiswa itu ada banyak, yaitu ada peran mahasiswa dalam bidang politik, dalam pembangunan daerah, dan kita semua. Najwa Shihab pernah berkata, mahasiswa, nikmatilah kehidupan kampus dengan terus mengasah, jangan habiskan waktu dengan terus berkeluh kesah. Kami dari kelompok Amarulis pamit undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.